Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 730 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa harta rahasia ilusi mimpi bukanlah berkah, melainkan jebakan besar menciptakan penguasa ilusi mimpi, Qi Baihun, untuk menyerap jiwa para ahli dan membangkitkan dirinya. Dalam konfrontasi penuh intrik, terungkap bahwa kebangkitan Qi Baihun bergantung pada pemecahan mahkota emas, dan kunci untuk memecahkannya adalah Gouyan, satu-satunya sisa ras roh bola yang pernah dibantai oleh ras Siming. Qi Baihun memaksa Xiaoyan yang ke dalam dilema, bekerja sama demi menghadapi ancaman besar dan menyelamatkan Gouyan, atau menolak dan kehilangan segalanya. Sementara Gouyan sendiri menolak dengan keras, terikat oleh kebencian dan sumpah balas dendam terhadap musuh yang memusnahkan bangsanya. Benarkah demikian? Jika itu pilihanmu, maka saksikan sendiri bagaimana dia mati. Begitu kalimat itu berakhir, segala sesuatu di hadapan mata kembali lenyap. Kehampaan gelap yang semula menyelimuti sekeliling berubah menjadi sebuah dunia berwarna merah darah. Pada saat yang sama, beberapa gelombang aura melesat dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. 3 aura yang mengalirkan hingga ekstrim, bagaikan meteor yang jatuh, merobek ruang aneh tersebut tanpa ampun. Mereka yang datang tidak lain adalah perwujudan klan penguasa Taishu sebagai pemimpin, bersama Yao Nantian dan Bing Leidong. Tatapan mereka serempak mengunci tubuh Xiaoyan. Penguasa Taishu, tampaknya kau benar-benar terburu-buru, ucap Xiaoyan dengan nada dingin. Namun mengapa hanya mengirim sebuah klon? Jika kali ini kau kembali gagal, bukan hanya reputasimu yang tercoreng, tetapi juga kondisi batinmu akan terguncang. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan berikutnya. Namun tentu saja saat ini, kalian pun tidak memiliki kesempatan. Lanjutnya dengan suara tegas. Sorot mata Xiaoyan memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. 3 sosok di hadapannya membawa tekanan mengerikan dari tingkat kelima keabadian dewa. Memandangnya dengan dingin dan tanpa emosi. Sekali lagi, Xiaoyan sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh penguasa ilusi mimpi dan diseret masuk ke dalam dunia mimpi. Namun demikian, keberadaan klan penguasa Taishu, Bing Leidong, dan Yao Nantian di hadapannya bukanlah ilusi semata. Mereka juga telah memasuki mimpi yang bercampur antara kenyataan dan kepalsuan. Sebuah jebakan yang disusun langsung oleh penguasa ilusi mimpi. Kecepatan pertumbuhanmu sungguh mencengangkan, ucap klan penguasa Taishu dengan suara rendah. Dalam waktu yang begitu singkat, kau telah menembus tingkat keempat. Jika aku memberimu sedikit saja waktu lagi, akibatnya akan berada di luar kendali. Karena itulah aku datang hari ini, untuk sepenuhnya melenyapkanmu. Sebatas klon jiwaku sebelumnya, kekuatannya terbatas. Namun hari ini, dengan pengepungan kami bertiga, menurutmu apa yang bisa kau gunakan untuk bertahan hidup? Klon penguasa Taishu mengibaskan lengan jubahnya dengan keras. Penampilannya nyaris tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Namun melalui persepsi jiwanya, Xiaoyan langsung dapat memastikan bahwa sosok di hadapannya hanyalah klon. Tatapan Xiaoyan berubah tajam. Pertempuran sebelumnya memang sangat berbahaya. Jika bukan karena berada di wilayah sensi dan menerima bantuan dari berbagai tokoh agung serta kekuatan aneh lainnya, Musalia dapat bertahan hidup. Namun kali ini berbeda. Kini, Xiaoyan benar-benar terperangkap dalam sebuah situasi kematian mutlak. Seluruh keadaan telah disusun jauh hari sebelumnya. Sebuah papan catur yang diciptakan khusus untuk mengapung dan membunuhnya di tempat ini. Dari tubuh klan penguasa Taishu, kabut hitam pekat terus memancar tanpa henti. Itulah hukum kegelapan miliknya. Kekuatannya seolah mampu menelan seluruh cahaya. Di sisi lain, Bing Leidong memancarkan aura dingin yang ekstrim. Sementara Yao Nantian menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Jika kalian berdua bersedia mundur, maka insiden penyerangan di sensi sebelumnya akan kuanggap selesai, ucap Xiaoyan sambil memandang Bing Leidong dan Yao Nantian.
Namun di dalam hatinya, ia paham betul bahwa kedua orang itu telah sepenuhnya berpihak pada penguasa Taishu. Mustahil mereka berbalik arah pada saat ini. Kata-kata itu diucapkan bukan karena harapan, melainkan sebagai upaya mengguncang kondisi batin lawan. Dalam pertarungan antara ahli puncak, sedikit saja keretakan mental dapat menjadi celah mematikan. Cukup dengan kata-kata provokatif itu, dengus klan penguasa Taishu. Hari ini kami bertiga mengepungmu. Ditambah lagi dengan campur tangan penguasa ilusi mimpi, kau pasti mati. Bing Laidong dan Yonantian tampak siap bertindak. Dengan penguasa Taishu memimpin langsung, kepercayaan diri mereka meningkat tajam. Ini bukan sensi. Lanjutnya, takkan ada banyak variabel tak terduga. Jika bukan karena perlindungan berlapis dan informasi palsu yang sengaja disebar, kau sudah lama dilenyapkan. Mana mungkin kau dibiarkan tumbuh hingga sejauh ini? Penguasa Taishu sebelumnya bukan meremehkan Xiaoyan, melainkan karena membunuhnya di Sensi merupakan tugas yang sangat sulit. Namun kini, Xiaoyan telah keluar dari perlindungan itu, maka hari ini ia tidak akan dibiarkan pergi hidup-hidup. Klan penguasa Taishu melangkah maju, jubah hitam yang berkibar hebat. Hukum kegelapan berubah menjadi substansi nyata. Dimanapun kekuatan itu lewat, cahaya bintang pun padam, seakan ditelan kehampaan. Yonantian menyeringai dingin. Banyak harta berharganya telah dihancurkan oleh Xiaoyan, dan amarah di dalam dadanya belum pernah surut. Segel-segel andalannya, termasuk Chang Mangjong dan segel pemusnah pagoda, semuanya musnah di tangan Xiaoyan. Namun di balik amarah itu, terselip rasa keterkejutan. Pertumbuhan Xiaoyan terlalu cepat. Dalam pertempuran di Sensi, Xiaoyan tak lebih dari seekor semut di mata mereka. Namun kini, ia telah mencapai tingkat keempat alam transendensi, dengan berbagai kartu trap yang sulit dihadapi. Jika bukan karena penguasa Taishu turun tangan secara langsung, maka suatu hari ketika Xiaoyan datang mencari mereka, kematian akan menjadi satu-satunya akhir. Tiba-tiba, segel bintang putih di dahi Xiaoyan berkilauan liar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menginjak kilat surgawi dan menyerang lebih dulu. Di Sensi, kalian tidak mampu membunuhku. Di sini pun kalian tidak akan berhasil. Niat tempurnya membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya melayang di udara. Lalu satu jari diulurkan. Wujud keabadian fisik super raksasa setinggi jutaan jam muncul, menutupi langit dan bumi, seakan seluruh dunia berada dalam genggamannya. Cahaya emas cemerlang jatuh dari langit. Tubuhnya ditelap api dahsyat. Tampak laksana dewa turun ke dunia, mengguncang jiwa siapapun yang menyaksikannya. Klan penguasa Taishu menyerang balasan. Hukum kegelapan menjelma seperti binatang purba pemakan langit, menggerogoti dunia merah darah buatan penguasa ilusi mimpi, menciptakan kehampaan dan kematian di setiap lintasannya. Dengan klan itu terlentang lebar, cincin kehampaan di dadanya berkilau, membentuk lengkungan hitam seperti bulan sabit gelap yang menghantam ke arah Xiaoyan, seakan ingin menghancurkan segala eksistensi. Semua hukum yang kau kuasai hanyalah upaya sesisa di hadapanku. Benturan kedua serangan itu memicu ledakan kekuatan yang mengguncang dunia merah darah hingga nyaris terbalik, menghasilkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Pada saat yang sama, Yonantian bergerak. Ia mengayunkan kedua tangannya, memanggil tak terhitung runa misterius yang berubah menjadi rantai emas gelap. Segel rantai penjara dewa. Rantai-rantai itu menembus ruang dan kehampaan, muncul dari segala arah, membawa kekuatan untuk mengurung jiwa dan menyegel hukum, melilit keempat anggota tubuh Xiaoyan. Bing Laidong pun tak tinggal diam. Ia mengaum keras, menggabungkan energi dingin ekstrim dengan kilatan liar di sekelilingnya, menciptakan lautan petir es yang menutupi langit dan bumi, penjara bencana es dan petir. Dunia membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tanah merah dan awan di langit membatu oleh es, sementara kekuatan paling mengerikan mengarah langsung pada Xiaoyan. Dalam pertempuran di Sensi, mereka belum mengarahkan seluruh kekuatan. Namun kali ini berbeda. Jika mereka menahan diri dan terjadi kesalahan sekecil apapun, yang dipertaruhkan adalah nyawa mereka sendiri. Karena jika gagal, meski berhasil melarikan diri, mereka akan menciptakan seorang musuh yang kekuatannya tak terbayangkan di masa depan.